Teman-teman, ini ada pertanyaan dari sahabat saya, Pak Rudi Antono, pengusaha di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Pras, dalam hal 7 matriks, bukan 7 matriks, 8 matriks, meaning, intention, self, power, other, time, work, state, ada 8. Saya ingin tanya, meaningless kapan bisa terjadi? Kapan butuh meaningless? Apakah uptime dan meditasi termasuk meaningless? Kemudian pertanyaan kedua, intention. Bagaimana cara niat itu muncul? Strukturnya seperti apa? Pertanyaan pertama, meaningless kapan bisa terjadi? Kita manusia yang tidak pernah tidak selalu memberi meaning. Karena dalam sejarah penciptaan manusia, dalam referensi kitab suci agama saya, Tuhan itu sudah mengajari manusia nama-nama. Baik nama yang primary content maupun yang meta content. Benda-benda di dunia maupun penamaan, baik buruk, musibah, anugerah, kesempatan, tantangan, hambatan. Maka manusia itu tidak pernah lepas dari dia selalu memberi meaning. Nah, hanya saja meaning ini proses meaning. Jadi apa sih meaning itu? Meaning itu kalau di neurosemantis adalah apa saja yang ada dalam pikiran. Apa saja yang hold in our mind. Ketika kita melihat, mendengar sesuatu, katakanlah ada orang mengeluarkan suara ke arah kita dengan gesture tertentu, ekspresi tertentu, ditangkap oleh panca indera kita, dalam hal ini mata dan telinga, kemudian direpresentasikan, ditampilkan di map of mind atau representational system. Kita seperti punya layar, screen of mind, apapun namanya itu. Ketika ditampilkan, kemudian kita melihat ada suara tertentu, gerakan tertentu, itu namanya representational meaning. Representational meaning. Kemudian ada editorial meaning, diedit. Ini gerakannya seperti apa, kecepatannya seperti apa, suaranya, kerasnya seperti apa, kekerasannya, ketinggiannya, iramanya, itu namanya editorial meaning. Kemudian mulai perceptual meaning, dipersepsikan sebagai apa. Ada referensi yang diambil di masa lalu, kemudian dikasih nama, namanya linguistic meaning. Orang ini marah. Kemudian masuk evaluative meaning. Ini marah, baik atau tidak, bahaya atau tidak. Lalu di sana ada lagi conceptual meaning. Orang marah itu biasanya karena ada harapan yang tidak terwujud misalnya, atau sesuatu yang mengganggu dia, itu conceptual meaning. Kemudian ada metaphorical meaning. Orang marah itu seperti macan. Itu ada metafora di sana. Dan kemudian intentional meaning. Kalau gitu, gue mau ngapain nih? Lari, atau tenang, diam, atau mendekat dan bertanya. Itu adalah meaning. Semua itu adalah meaning. Sehingga, kapan kita lepas dari meaning? Ketika misalnya kita melakukan meditasi, uptime, yoga, apapun itu. Bahwa melakukan uptime atau meditasi sendiri hasil dari intentional meaning. Apa makna melakukan meditasi bagi saya? Lalu apa definisinya? Definisi itu seperti perceptual meaning plus linguistic meaning plus conceptual meaning tadi. Nah, ketika melakukannya,
itu soal memberi attention, kesadaran, perhatian di mana? Apakah di nafas? Apakah kemudian di sensasi? Lose your mind and come to your senses. Itu adalah mengarahkan kesadaran. Jadi sebetulnya dalam meditasi pun di sana itu ada meaning. Hanya ketika kemudian mengarahkan ke satu kesadaran tertentu itu fokus, dan itu juga diberi batas waktu, kan? Ada izin, ada larangan dan izin di sana, kapan, sejak kapan, selama berapa lama, dan sampai kapan itu dilakukan. Itu sendiri sebuah meaning di sana. Nah, jadi kita tidak pernah meaningless, hanya mengarahkan kesadaran kemana. Intention, pertanyaan nomor 2. Bagaimana niat itu muncul? Intention. Intention ini luas sebetulnya. Diawali dengan adanya tujuan, dengan adanya niat, adanya imajinasi, mimpi, hope, harapan. Tetapi apakah dia kemudian berfungsi sebagai intention yang menggerakkan kita, mengarahkan attention, perhatian, menuju outcome yang diinginkan? Nah, ini yang perlu kita bahas. Kalau saya gambarkan secara sederhana, ketika kita memiliki suatu keinginan tertentu, kita pengen sukses, pengen punya duit, pengen ikut kelas Leo misalnya, maka ada di sana intention. Dan intention ini kemudian mendirect attention. Orang yang tidak fokus kepada attention itu tidak menarik energi. Begitu dia fokus, fokusnya diarahkan oleh apa? Oleh intention. Intention itu sederhananya adalah alasan. Why? Ini penting. Gabungan antara Inggris dan Indonesia nih. Why is it important? Mengapa ini penting? Dan mengapa penting itu penting? Mengapa penting? Mengapa penting? Mengapa penting? Mengapa penting? Dan sehingga kita mendapatkan big why. Nah, big why ini, big why ada di sini kan? Karena dia ada di in our mind. Ini ada di alam meta kita. Nah, dari big why ini, kita kemudian attention ke langkah-langkah. Gimana sih langkah-langkah ke sana? Oh, cari duit. Caranya bagaimana? Ini kemudian fokus. Ini namanya attention. Nah, intention plus attention, ini namanya will. Yang akan memberi kekuatan untuk kita bergerak maju dan tidak jatuh ketika ada hambatan-hambatan di tengah jalan. Nah, sehingga dari sini energi itu akan mengalir, berkonspirasi kepada kita untuk mengarahkan diri kita ke outcome kita, ke apa yang kita inginkan. Kalau boleh saya pinjam pengalaman dari kawan kita Mbak Syifa ya, boleh ya saya ceritakan.
Beliau ini pengen sekali ikut Liu. Atau dulu pertama kali mungkin Liu itu hanya sekedar, Liu keren ya, nanti mau ikut ah. Tetapi ketika menemukan kebutuhan yang penting untuk ikut Liu, dan kemudian mendapatkan big why, lalu dia mengusahakan, gimana caranya supaya aku dapat uang untuk ikut Liu. Lalu dia jualan buku, dia jualan ini dan itu secara online. Dan ketika uangnya sudah terkumpul, terpakai untuk kebutuhan keluarga yang lebih penting, ya dia merelakan diri, dia terus berusaha lagi, itu attention kan. Kenapa? Karena ada big why, tanpa big why, begitu dapat duit, dipakai, ya sudah gampang menyerah. Atau dikata-katain sama orang, ngapain selalu ikut? Apaan sih? Ya, kemudian menjadi patah arang. Tetapi karena punya big why, intention yang kuat, maka dia tetap fokus kepada apa yang dilakukan. Dan apa yang terjadi? Menjelang hari H, uang belum terkumpul. Tiba-tiba ada orang yang membiasiswai Pak Syifa ini. Karena dia unggah di Facebook keinginan dia ini. Boleh jadi kalau orang yang tidak punya big why, mengunggah iseng-iseng saja, boleh jadi belum tentu menarik orang untuk ikut membantu. Atau boleh juga, kita juga tidak pernah tahu. Tetapi kalau di neurosemantics dikatakan the energy flows where attention goes as directed by intention. Maka intention ini adalah attractor, penarik. Strukturnya bagaimana? Dengan memberi pertanyaan awal. Is it important? Yes. Why is it important? Mengapa penting? Temukan jawabannya. Saya ikut Liu ini karena ini. Mengapa ini penting? Karena ini. Mengapa ini penting? Mampu memberesi kehidupan. Mengapa ini penting? Terus sampai the highest intention. This is big why. Kemudian kita commission istilahnya, big why ini masuk ke dalam diri kita putuskan dan kita hidupi. Sehingga ketika terjadi masalah-masalah, ingat saja intensi kita apa. Itu tentang intention. Seperti itu, Pak Rudi dan teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada jawaban pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.